warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimuliakan oleh Allah, kita diberi anugerah oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul bersama, untuk kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pasti akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah. Allah berfirman, pasti akan mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Ada 4. Yang pertama adalah lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya mencintai karena Allah? Cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada orang yang taat kepada Allah, cinta kepada orang yang membantunya untuk beribadah kepada Allah, cinta kepada orang untuk bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya cinta karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama karena aku, kata Allah. Orang yang ngumpul duduk bersama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk nonton bola, bukan untuk ngegosip, bukan untuk politik dan lain sebagainya, tapi berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama berzikir, untuk bersama-sama bersalawat, untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah perkumpulan yang karena Allah, pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita semuanya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah wal mutazawirina fiyya, pasti akan mendapatkan cintaku orang-orang yang saling berkunjung karena aku, bersilaturahmi, bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena masalah dunia, bukan karena masalah politik, bukan untuk hal-hal yang lain,
bersilaturahmi, berkunjung, bertemu karena Allah. Ini pasti akan mendapatkan cintanya Allah. Dan yang keempat adalah wal mutabadzilina fiyya, pasti akan mendapatkan cintaku orang-orang yang saling bantu, saling tolong menolong karena aku. Saling bantu membantu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengharapkan imbalan, bukan karena untuk masalah dunia dan lain sebagainya, tapi membantu karena Allah. Membantu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tujuannya semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 golongan ini Allah janjikan pasti akan mendapatkan cintaku. Orang yang mendapatkan cintanya Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah. Jadi yang paling kita harapkan, yang paling kita inginkan adalah semoga kita mendapatkan cintanya Allah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah selamat dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan cintanya Allah tidak akan masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yaitu yang terakhir kita bahas adalah tentang fadilah berdoa. Dianjurkan kita ini untuk banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mintanya kepada selain Allah. Berdoa, berharap, meminta hanya kepada Allah. Boleh-boleh saja kita meminta bantuan kepada orang lain, tapi harapan kita hanya kepada Allah. Harapannya, berharapnya bukan kepada orang lainnya. Boleh meminta bantuan, tapi tetap kita berharapnya kepada Allah. Sebab jika Allah ingin membantu, maka pasti akan sampai kepada kita. Jika Allah tidak membantu, tidak ada satupun yang dapat membantu kita. Jadi harapannya, kita berharapnya hanya kepada Allah. Banyak meminta, berdoa, ini dianjurkan, banyak fadilahnya. Bahkan diriwayatkan anallaha hayyun karimun yastahi minal abdi idza rafa'a ilaihi yadaihi ayyaruddahuma farighatain. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha malu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha malu, maha mulia, maha dermawan. Allah itu, Allah malu dari hambanya jika hambanya itu mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Allah malu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Jadi jika ada seorang hamba yang minta kepada Allah, Allah malu jika menolaknya. Allah malu jika tidak mengabulkan doanya. Ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang yang berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wa warada aidan, dan diriwayatkan annahu la yad'u Allah da'in illa istajaba lahu. Dan diriwayatkan di dalam hadis bahwa tidaklah meminta kepada Allah orang yang berdoa kecuali pasti akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi caranya ada 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita ada 3 caranya. Karena kita ini berdoa kepada Allah, berharap, memohon, bukan memerintah. Ya, kalau atasan meminta kepada bawahan itu namanya perintah. Tapi bawahan minta kepada atasan itu namanya memohon. Ya, kita meminta kepada Allah itu berarti memohon. Allah meminta kepada kita itu berarti perintah. Ya.
Lain antara perintah dan memohon, ya. Kalau memohon terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah janji orang yang memohon berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada 3 caranya. Apa itu? Yang pertama, fa imma ayyu'ajjala lahu ma sa'ala. Yang pertama, dipercepat dikabulkan apa yang dia minta. Apa yang dia minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, wa imma ayyadfa'a anhu minal bala'i a'zama min dzalika. Yang kedua yaitu dijauhkan, ditolak darinya musibah yang lebih besar dari apa yang dia minta. Jadi kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi bisa jadi kita mendapatkan musibah yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Tapi karena kita sudah meminta, berdoa kepada Allah, musibah itu dijauhkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik untukmu, kata Allah. Bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk untukmu. Kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah. Berapa banyak Allah ulang di dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, makanya kita minta, kita mohon kepada Allah, tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara yang kedua Allah mengabulkan doa kita, ditolak musibah yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga, wa imma ayyadakhira lahu fil akhirati ma huwa afdalu wa akmalu. Cara yang ketiga Allah mengabulkan doa hambanya, disimpan untuknya nanti di hari akhirat. Disimpan oleh Allah apa yang dia minta, nanti di hari akhirat Allah berikan yang lebih afdal dan lebih sempurna. Jadi apa maknanya? Orang berdoa minta kepada Allah itu nggak pernah sia-sia, ya, nggak pernah percuma. Orang memohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara ini. Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzan nukthir, kalau begitu kita banyak doa saja." Ya, mudah istilahnya amalan doa, nggak akan sia-sia. Pasti akan mendapatkan keuntungan. Dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara ini. Kita perbanyak aja wahai Rasulullah berdoa. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Karunia Allah lebih besar, lebih banyak. Kamu meminta kepada Allah sebanyak apapun, karunia Allah itu lebih banyak, ya. Fayambagi lil abdi alla yazala da'iyan wa mutadharrian fi rakhaihi wa shiddatihi wa yusrihi wa usrihi. Maka seharusnya seorang hamba selalu berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, baik di masa senangnya maupun masa sulitnya, baik di masa mudahnya maupun masa susahnya. Jadi doa jangan hanya di masa susahnya saja. Doa jangan hanya di masa sulitnya saja, sedihnya saja baru berdoa. Ya, di masa senang maupun susah kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Wala yastabti'ul ijabata wala yai'as. Dan jangan pernah memperlambat, menganggap lambat ijabah dari Allah, dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa terlambat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini justru doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, dalam hadis
sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hambanya selagi hambanya itu tidak tergesa-gesa, nggak buru-buru. Kalau buru-buru, bagaimana buru-buru? Saya sudah doa-doa nggak dikabul-kabulkan. Itu namanya buru-buru, tergesa-gesa, nggak dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi yang menyebabkan doa tidak dikabulkan karena hamba itu sendiri. Kalau Allah janji pasti akan selalu mengabulkan doa hambanya. Ya, jadi jangan pernah menganggap lambat ya dikabulkannya doa oleh Allah, dan jangan pernah putus asa. Apa itu putus asa? Berhenti berdoa kepada Allah ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya barang siapa yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu adalah orang-orang yang sesat. Siapa orang yang putus asa? Berhenti berdoa, berhenti beramal, berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakat yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khiratun fi ta'khiri ba'dil umur. Karena bisa jadi bagi Allah ada sirnya, ada baiknya menunda sebagian urusan. Terkadang Allah tunda dikabulkannya doa ya, itu ada sirnya, ada baiknya yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu lil 'abdi fi dzalika salahun wa naf'un min haitsu la yash'ur. Dan bisa jadi untuk hambanya itu baik, bermanfaat, ditunda doanya, kabulkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Falyad'u wa yufawwid. Makanya adabnya berdoa itu bagaimana? Kita berdoa dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama sa'ala rabbahu syai'an falyas'al ma'ahul lutfa wal afiyah wa salahal akibah. Dan setiap kali minta kepada Tuhannya, setiap kali kita berdoa kepada Allah, juga kita minta kepada Allah kelembutan, al-lutfa ya, wal afiyah, dan keselamatan, wasalahal akibah, dan kebaikan akibat, akibat yang baik. Jadi ketika berdoa kepada Allah itu dianjurkan mengucapkan ma'al lutfi wal afiyah, disertai dengan kelembutan dan keselamatan. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita minta itu gak baik untuk kita ya. Makanya diceritakan ada satu orang ya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau menjamin aku ngasih makan kepadaku 2 kali sehari, saya janji akan selalu ibadah kepadamu. Jika engkau jamin aku, ya Allah, saya ini mendapatkan makan sehari 2 kali, istilahnya udah terjamin saya akan ibadah kepadamu sepanjang umur hidupku ya Allah ya. Akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah ya, dijamin dikasih makan 2 kali dalam sehari, nggak perlu nyari, nggak perlu kerja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Orang itu kena fitnah, masuk penjara. Di dalam penjara dikasih makan sehari 2 kali. Mau nggak kira-kira seperti itu ya? Jadi kadang apa yang kita minta itu nggak baik untuk kita. Makanya ketika berdoa itu dianjurkan disertai dengan mengucapkan ma'al lutfi wal afiyah. Apa yang kita minta disertai dengan kelembutan dan keselamatan ya. Karena kadang orang minta kepada Allah ya, akhirnya kena musibah, kena fitnah dan lain sebagainya, padahal itu gara-gara doanya apa yang dia minta. Contohnya lagi, hati-hati orang minta sabar. Orang minta sabar. Orang minta sabar berarti orang itu minta musibah. Ya kan? Orang bisa sabar kalau ada musibah. Kalau nggak ada musibahnya, ya nggak ada sabar. Ya, makanya pernah ya dalam hadis diriwayatkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajahu, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra, ya Allah aku memohon kepadamu kesabaran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altal bala, kamu telah meminta musibah. Minta sabar berarti minta musibah. Is'alillahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah? Selamat dunia dan akhirat, ya. Wal yas'alillaha kullama yasha'u mimma fihi ridahu min umuril akhirati wad dunya wa min kulli jalilin wa haqirin, dan mintalah kepada Allah semua apa yang kita minta, ya. Mintalah kepada Allah apapun yang kita mau, yang sekiranya di dalamnya ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik itu urusan akhirat maupun urusan dunia, ya. Kita minta kepada Allah urusan akhirat, kita minta kepada Allah urusan dunia, sekiranya itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, ya. Wa min kulli jalilin wa hakirin, yang besar maupun yang kecil, minta kepada Allah sekiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhfal an aklil halali, dan jangan lalai dari memakan makanan yang halal. Karena salah satu syarat dikabulkannya doa adalah makan makanan yang halal, ya. Fa innahu min ahammi syara'id listijabati doa, karena makanan yang halal termasuk syarat yang paling penting dikabulkannya doa. Syarat yang paling penting dikabulkannya doa adalah makanan yang halal, ya. Makanya orang nggak dikabulkan doanya gara-gara orang itu sendiri. Tadi terburu-buru, tergesa-gesa. Yang kedua, ya, tidak makan makanan yang halal, ya. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yutilu safar, selalu musafir. Musafirnya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk haji misalnya, untuk umroh dan lain sebagainya. Musafir selalu untuk ibadah kepada Allah. Sampai-sampai ash'ath akbar, rambutnya kusut, badannya berdebu, ya. Selalu membentangkan tangannya ke langit, selalu minta kepada Allah, selalu berdoa, ibadah, mohon kepada Allah dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Akan tetapi mat'amuhu haram, makanannya haram, ya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, selalu menggunakan, memakan, mengkonsumsi, ya, barang-barang yang haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dikabulkan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah juga diriwayatkan Nabi Musa alaihi salam melihat ada orang yang minta kepada Allah sampai nangis-nangis, gak pernah berhenti minta kepada Allah sampai nunduk-nunduk, sungguh-sungguh. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau tidak kabulkan doanya ini orang? Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, jika ini orang minta sampai mati, aku gak akan kabulkan doanya. Mengapa? Ini orang selalu memakan makanan yang haram, ya. Ya, makanya sangat penting, ya, makanan yang halal. Wa qala ba'du salaf ad-du'a'u kal miftahi wa asnanuhu lukamul halali. Berkata sebagian para salaf, para ulama, bahwa doa itu ibaratnya seperti kunci. Doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu, giginya, gigi kunci itu adalah makanan yang halal. Kalau nggak makan makanan yang halal, kuncinya nggak ada giginya, nggak bisa digunakan untuk buka kunci.
harus ada giginya. Giginya itu apa? Makanan yang halal, ya. Makanya pernah ada satu sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang selalu mustajab doanya. Ya, doakan aku agar aku selalu dikabulkan doaku oleh Allah. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, caranya satu. Apa itu? Atib mat'amak, perbaiki makananmu. Itu cara yang paling kuat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perhatikan apa yang kita makan, kita perhatikan apa yang kita beri makan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Yang penting adalah yang halal. Orang yang makanannya halal, doanya walaupun sedikit tapi dikabulkan oleh Allah. Doa banyak tapi nggak dikabulin ya percuma. Ya, ibadahnya walaupun sedikit tapi dikabulkan diterima oleh Allah ibadahnya. Ibadah banyak gak diterima ya percuma. Ya, makanya yang paling penting adalah kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang selalu kita gunakan benar-benar yang halal agar ibadah kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.